Tuhan, sama-sama boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Boleh kasih salam kiri kanan yang terbaik. Coba kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan baik. Kita sama-sama ingatkan satu sama lain bahwa Tuhan baik, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau sungguh luar biasa, Kau Allah yang hebat, Allah yang kuat, berkuasa Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan untuk kasih setiamu, untuk hari yang baru, untuk hidup ini Tuhan yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang pada siang hari ini karena kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, untuk lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kita sembah Dia siang hari ini. Mari angkat suaramu, mari naikkan pujian, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Just say thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu, katakan ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu
haleluya, amin. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, undaikan syukur buat harian kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Katakan, undaikan syukurku buat harian kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari dengan segala hormat, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur hari ini untuk kasih setia Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih dan kasih. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar
Puji namamu Tuhan siang hari ini Tuhan. Karena kau layak terima hormat pujian Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kasihnya tak pernah habis, amin saudara. Selalu ada bagi setiap dari kita. Katakan sama-sama. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Jemaat saya katakan tak pernah berakhir, tak pernah habis kasihnya, selalu tak pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dia penolong kita yang setia. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi dengan segenap hati katakan tak pernah
segalanya. Yesusku, kau segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Pengharapan di Kau pengharapan kami Tuhan. Tidak ada lain Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, katakan sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahwa lebih dari apapun Allah mengerti persoalan kita. Amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Allah mengerti pergumulan kita. Dia mengerti setiap hal-hal, mungkin masalah, beban yang kita sedang pikul. Tapi Tuhan lebih tahu waktu Tuhan itu yang lebih terbaik bagi kehidupan kita. Rencananya itu luar biasa atas hidup kita. Amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari lubuk hati kita, katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Mari taruh tangan kita di dada, katakan sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan Allah mengerti. Allah
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah Dia mengerti, sebab Allah mengerti. Amin. Kau mengerti hati kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
angkat kedua tanganmu, katakan, Kau lebih. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Ketika kami membutuhkan, kami memerlukan. Bahkan Engkau selalu Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Hari ini Tuhan, kami merindukan Engkau lebih lagi. Berbicaralah buat kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami, firman-Mu itu penghiburan kami, firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang memulihkan kami. Firman-Mu membawa kami mengalami kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini, siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan saya percaya kalau hari ini kita boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan tentang Tuhan adalah penolong hidupku. Hidup kita semua saudaraku. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Akan saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mencatat tentang ketika Yesus hadir saudaraku di sebuah perkawinan di Kana.
Di mana dikatakan di ayat yang pertama pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini, kita Saudaraku bisa menafsirkan kalau keluarga Yesus itu sangat dekat hubungannya Saudaraku dengan apa? Pasangan mempelai ini. Di mana kita bisa lihat kehadiran Ibu Yesus di acara pernikahan ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian kita bisa lihat bagaimana Maria Saudaraku juga terlibat dalam kesibukan Saudaraku menyediakan anggur untuk para tamu. Kita lihat di situ bagaimana ketika anggur itu habis, Ibu Yesus sendiri Saudaraku, Maria ini mengatakan Saudaraku kepada Yesus bahwa anggur itu telah habis. Bahkan juga dikatakan kedekatan itu kita bisa lihat di mana keluarga Yesus juga turut hadir Saudaraku di pernikahan ini. Karena setelah acara selesai, saudara-saudara Yesus pun Saudaraku, mereka turut ikut bersama-sama dia di Kapernaum. Seperti dikatakan Yohanes 2 ayat 12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa bilang di sini bahwa kedua mempelai ini Saudaraku adalah kerabat dekat daripada Yesus Saudaraku. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, itu yang menjadikan sebuah alasan untuk Yesus Saudaraku menolong mereka ketika mereka kehabisan anggur. Akhirnya Yesus menolong mereka dengan melakukan mujizat yang luar biasa, di mana air itu menjadi anggur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Yesus Saudaraku melakukan hal itu? Karena pada zaman itu Saudaraku, ketika Saudaraku, pernikahan itu Saudaraku, dilangsungkan Saudaraku. Jadi pernikahan itu pada zaman itu kalau dilangsungkan itu Saudaraku selama 7 hari lamanya Saudaraku. Dan keluarga mempelai ini Saudaraku, mereka harus menyiapkan makanan dan anggur untuk menjamu para tamu itu Saudaraku. Dan ketepatan pada saat itu anggurnya habis. Barangkali tamunya yang datang lebih Saudaraku daripada mereka perkirakan. Bapak Ibu Saudaraku, disinilah Saudaraku, kalau anggur itu habis berarti Saudaraku itu membuat Saudaraku, akhirnya kehormatan keluarga itu akan bisa jatuh. Karena Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman itu Saudaraku, kehormatan Saudaraku itu sangat penting sekali. Kehormatan keluarga itu penting sekali. Maka itu kalau anggur itu habis, maka keluarga itu akan jadi bahan pembicaraan yang tidak baik. Maka itu Ibu Yesus Saudaraku, dia mendatangi Yesus dan berkata, anggur habis, tolong buat mujizat. Dan Yesus katakan, waktuku belum siap. Dikatakan sini, waktuku belum siap Saudaraku. Dikatakan Yesus ini Saudaraku, di mana waktu itu Yesus dikatakan di ayat firman Tuhan ini dikatakan, saatku belum tiba, saatku belum siap untuk melakukan mujizat ini. Tetapi satu hal yang luar biasa, Yesus Saudaraku, dia tidak mau keluarganya dipermalukan. Maka itu Yesus Saudaraku, dia turun tangan. Dia membuat mujizat, Saudaraku, dari air itu menjadi anggur. Bahkan anggurnya Saudaraku, bukan anggur biasa, tapi anggur memiliki kualitas yang luar biasa. Begitu bagusnya, bahkan barangkali begitu enaknya. Sampai pemimpin pesta ini terkagum-kagum dengan anggur ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus ini. Lewat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita renungkan di sini. Yang pertama Saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Saudaraku yang mencintai kita semuanya. Amin. Di cintanya itu gak pernah berakhir. Cintanya itu selalu ada buat kita semuanya. Bahkan Saudaraku, ketika kita manusia tidak setia kepada dia, dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, perenungan ini kita melihat bahwa dia adalah Allah yang selalu ada ketika kita membutuhkan. Amin. Dia adalah Tuhan yang selalu ada ketika kita berseru kepadanya.
Ketika Maria berseru kepada Yesus untuk dia melakukan mujizat. Dan Yesus membuktikan bahwa dia sanggup untuk melakukan hal itu. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tidak akan mempermalukan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita. Tidak akan saudaraku membuat kita saudaraku mengalami saudaraku masa-masa sulit. Dia akan selalu ada buat setiap kita. Dia akan menolong kita. Tapi seringkali Bapak Ibu saudaraku, kita ini selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan kita. Kita berusaha untuk mengandalkan manusia. Maka seringkali kita kecewa dan kita putus asa. Dan hari ini Bapak Ibu saudaraku, yang Tuhan mau, Tuhan ingin saudaraku kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Kita berseru kepadanya, kita percaya kepadanya. Dan saya percaya ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan. Dan kau akan lihat kuasanya. Kau akan lihat perbuatan yang ajaib. Dan dia akan lakukan mujizat buat setiap kita. Sudah yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau kita mengandalkan Dia sepenuhnya Bapak Ibu saudaraku. Tuhan mau saudaraku, kita benar-benar saudaraku berharap penuh kepadanya. Karena firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5-8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lihat, firman Tuhan dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Bapak Ibu saudaraku, kita punya pengalaman, kita punya saudaraku kepandaian. Tapi jangan andalkan itu. Barangkali saudara punya koneksi, orang-orang yang saudara pikir bisa diandalkan untuk menolong saudara. Saya mau katakan semua itu mengecewakan. Amin. Kalau kita berharap dengan semua itu, firman Tuhan katakan dengan jelas saudaraku, bahwa itu sama dengan apa? Hati kita ini menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, itu sama kita sedang menjauh dari Tuhan. Sepertinya kita itu meremehkan Tuhan. Dan saudara tahu akibatnya. Saudara tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Saudara akan kecewa, saudara akan putus asa. Karena semua yang kita andalkan itu terbatas. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu saudaraku, bahkan dikatakan kita akan seperti semak bulus di padang belantara. Kering semuanya Bapak Ibu saudaraku. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Maka saya katakan tadi kita mengandalkan saudaraku manusia, kekuatan kita ini dalam keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Tapi keadaan kita menjadi apa? Tidak baik saudaraku. Dikatakan di sini. Dan selanjutnya dikatakan saudaraku, ia tinggal di dalam tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara, akhirnya dari semuanya, kita saudaraku akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Kekecewaan yang luar biasa. Kita merasa tidak ada satupun lagi yang bisa menolong kita. Kenapa? Orang yang kita harapkan semuanya, saya katakan semuanya itu mengecewakan. Mereka ada batasnya menolong kita. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Saya yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Maka itu firman-Nya berkata, saudaraku diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi biarlah kita saudaraku mengandalkan Tuhan saja. Barangkali cara Tuhan melakukan sesuatu, menolong kita barangkali sepertinya mana mungkin ya. Mana bisa ya? Apa bisa? Kalau menurut pemikiran saya nggak mungkin. Apa yang bisa Tuhan lakukan?
Menurut pengalaman saya, susah, sulit. Tapi apa yang buat Tuhan yang tidak bisa dia lakukan? Air aja bisa Tuhan rubah jadi anggur. Menurut pemikiran orang sepandai apapun di dunia ini, gak bisa merubah air jadi anggur. Itulah caranya Tuhan. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang ajaib itu melebihi cara berpikir kita. Itu yang membuat kita tahu bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan luar biasa. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan, ya, ia bukan Tuhan. Tapi kalau dia bisa melakukan lebih dari apa yang sebenarnya kita bisa buat, itulah namanya dia Tuhan. Dia bisa melakukan lebih dari apa yang pernah kita bisa pikirkan. Itulah Tuhan yang hebat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Maka dikatakan Saudaraku, ia akan seperti pohon apa? Yang mengandalkan Tuhan ini seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Itulah. Kalau orang benar-benar mengandalkan Tuhan, saya percaya dia akan selalu tinggal seperti dikatakan tanaman itu di tepi aliran air. Dia selalu melekat dengan sumbernya. Maka itu kalau kita benar mengandalkan Tuhan, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya kita akan mau berakar. Dan akar kita saudaraku akan merambat saudaraku ke tepian air itu sebagai sumber hidup kita. Maka saya katakan ketika kita ada dalam sumber hidup, kita akan mengalami kekuatan. Kita akan mengalami kesegaran. Kita akan dapatkan sukacita, kedamaian di tengah masa-masa sulit. Maka itu lihat, dikatakan sini dengan jelas Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan katakan, yang merambatnya akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Saudaraku lihat, tanaman yang dekat dengan sumber air saudaraku. Dia tidak merasakan saudaraku. Situasi yang panas kering dia nggak rasakan. Dia tetap segar. Bahkan dikatakan saudaraku dia tetap hijau. Biarpun ada panas dia tetap hijau karena ada sumber air dekatnya. Kalau kita dekat dengan Yesus saudaraku, dia kita melekat dengan Tuhan. Saya katakan situasi apapun gak baik. Percayalah, engkau tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Engkau akan dicukupkan oleh Tuhan. Engkau akan dipenuhi semua kebutuhanmu. Engkau akan tetap penuh dengan sukacita. Ketika orang lain berduka, ketika orang lain susah, engkau tetap sukacita. Karena engkau ada, saudaraku, dekat sumbernya. Yaitu dekat Yesus. Itulah, saudaraku. Kalau engkau ingin mengalami, Bapak Ibu saudaraku, bagaimana engkau akan melihat Tuhan. Di dalam kehidupanmu dia melakukan hal-hal yang hebat. Maka itu kalau tanaman itu dekat dengan sumbernya, dia akan kuat, dia akan bertumbuh kuat. Dia akan bukan hanya cuma bertumbuh, dia akan menghasilkan buah-buah. Seperti saya minggu lalu katakan ada buah pertobatan, ada buah roh. Dan saudara akan lihat banyak hal akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Kadang-kadang Tuhan gak perlu, maksud saya bukan Tuhan saudaraku yang akan langsung menjawab doa kita. Lebih dulu. Tapi seringkali dia ingin membentuk kita lebih dulu saudaraku. Karakter kita. Hidup kita. Tuhan mau seluruh hidup kita ini semakin hari di dalam karakter, dalam iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Supaya kita menjadi saudaraku. Hidup kita ini semakin hari seperti saya katakan di minggu lalu. Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan dia. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita menjadi sempurna hidup kita. Supaya ketika kita bertumbuh kuat di dalam iman, dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak akan digoyahkan oleh badai sebesar apapun. Kita akan jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita dekat dengan sumber airnya. Tapi banyak orang Kristen hanya jadi tanaman hias. Betul kan? Kelihatannya bagus, kelihatannya indah banget. Tapi gak ada kehidupan. Betul. Dia gak akan mengalami pertumbuhan yang seperti itu aja. Dia dibentuk seperti itu, tidak ada kehidupan, beda. Kalau tanaman hidup itu saudaraku, dia akan bertumbuh. Tapi banyak orang Kristen seperti tanaman hias. Ya kan, kelihatannya luar biasa.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi di luar saudaraku di hatinya penuh sakit hati. Benci aku sama dia. Ya kan? Kelihatannya kayak tanamannya bagus, haleluya. Tapi setiap hari ngomel terus. Tuhan di mana ini Tuhan? Tuhan tolong dong, Tuhan gak jawab doa aku, ngomel ngeluh terus. Ya kan? Kelihatannya tanamannya hiasnya bagus banget loh, casingnya, luar biasa. Tapi saudaraku, sukanya gosipin orang, sukanya bicarain orang, ngata-ngatain orang, ya kan? Mulutnya penuh dengan amarah, kebencian. Kelihatannya saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Rasanya dekat dengan mereka, luar biasa, rohani banget gitu kan. Dikit-dikit kemana-mana bawa Alkitab tebel gitu, haleluya, puji Tuhan. Rohani banget gitu kan. Tapi saudaraku, kesenggol sedikit binatang semua yang keluar kan. Binatang semua di kebun binatang keluar semua kan. Ya kan, kadang-kadang anaknya salah aja dibilang binatang. Kadang-kadang ada orang tua gitu. Ngatain anak, monyet. Loh kalau anaknya monyet, bapaknya apa? Ibunya apa? Ya kan, ya sama ya sudah tadi ngomong monyet juga kan. Kadang-kadang kita gak sadar, kalau udah marah itu kadang-kadang kita mau merendahkan orang, gak sadar diri kita direndahkan dengan perkataan kita. Saya mau katakan, kita hanya seperti tanaman hias. Kalau tanaman itu saudaraku pasti tertanam. Kalau coba tanaman ditaruh di sini, besok dicabut lagi, ditaruh sini. Ada hidup gak? Gak ada. Maka kita jadi orang Kristen, kita harus tertanam. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kau ada di gereja, saya undang saudara untuk tertanam di dalam gereja lokal ini. Di tempat ini saudara bertumbuh bersama-sama. Amin. Supaya kita ini saudaraku semakin hari juga boleh mengalami aliran air kehidupan daripada Tuhan itu. Ketika kita nyembah Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Dan saudara gak sendiri ketika saudara ada masalah, ada orang-orang di gereja, di tempat ini, para hamba Tuhan, kita semua bisa mendukung saudara, kasih kekuatan. Saudara gak sendiri. Kalau kita jadi tanaman hias, kita sendiri saudaraku. Orang cuma ngelihat gini nih, bagus. Gak pernah saudaraku kemudian diperhatiin. Benar gak? Besok ada tanaman yang baru lagi, saudara akan dipindahin. Di gudang, tadi ini tempat bagus, besok di gudang. Saya mau katakan kita akan hidup dengan kekecewaan demi kekecewaan. Tapi izinkanlah hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Supaya firman Tuhan dengan jelas ini dikatakan saudaraku. Maka dikatakan dia tetap hijau, tidak khawatir di tahun kering. Lihat. Sekalipun keadaan krisis dia enggak khawatir. Karena apa? Dicukupkan. Selalu ada disediakan makanan oleh Tuhan. Dipenuhi semua kebutuhannya. Bahkan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah indahnya kalau kita mau tertanam di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Maka kau akan lihat hidupmu akan berbeda. Amin. Sekalipun ada badai, hidupmu akan penuh dengan sukacita. Sekalipun saudaraku hidupmu barangkali keadaan sulit, engkau tetap bisa mengalami damai sejahtera. Ketika orang menghinamu, meremehkanmu, mencaci makimu, engkau akan tetap tenang, damai. Saya mengatakan itulah indahnya dalam Tuhan. Orang saudaraku yang benar-benar tinggal dalam sumber hidupnya, responnya akan beda. Ketika orang menjelekkan dia, mencaci maki dia tetap tenang. Karena dia tahu ada damai sejahtera, ada Roh Kudus yang sering berikan dia kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, saya alamin banyak hal seperti ini. Ketika orang caci maki saya, hina saya, rendahkan saya. Kadang-kadang saya sampai bingung. Saya sampai kadang-kadang kenapa ya? Kalau orang lain bisa marah, bisa responnya, bisa membalas gitu. Tapi saya merasa ada kekuatan buat saya. Ada ketenangan buat saya. Saya merasa bahwa ada Tuhan yang akan bela saya. Maka itu ketika orang mencaci maki, menghina saya cuma diam aja. Respon saya nggak mau saudaraku menimbulkan konflik. Saya tetap tenang. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu bela saya. Dan itu terbukti. Tuhan melakukan dengan caranya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku,
hari ini yang perlu kau lakukan. Ketika engkau dikatakan dekat dengan Tuhan, kau akan menghasilkan buah. Ada buah apa? Kesabaran, ya kan? Ada buah apa? Penguasaan diri. Itu luar biasanya. Engkau bisa sabar menunggu waktunya Tuhan. Engkau bisa menguasai diri dari amarah. Dan banyak hal engkau akan muncul kasih itu. Jadi ketika kau lihat orang yang mencela engkau jadi kasihan. Bukan kau jadi benci, kasihan ya dia ya. Kasihan hidupnya ya, kacau. Hidupnya gak ada artinya. Itu perbedaannya kalau kita dekat dengan sumber air. Respon kita akan beda, karena ada buah-buah itu akan muncul. Bapak Ibu. Jadi hari ini melekatlah sama Tuhan. Jangan kau selalu berkata, ini kelemahanku, terima apa adanya. Itu berarti saudara gak mau diubahkan. Saudara gak mau bertumbuh. Engkau tidak akan pernah, saudaraku, melihat bagaimana aliran tuh berkat yang daripada Tuhan, aliran kehidupan itu akan masuk dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini ketika engkau menyadari ini kekuranganku dan saudara katakan, Tuhan aku mau diubahkan. Aku mau mengandalkan engkau. Aku mau berharap kepadamu. Kadang-kadang proses itu membentuk saudara untuk Tuhan tuh mengarahkan saudara untuk kembali sama Tuhan. Kadang-kadang kita gak sadar. Tapi bersyukurlah lewat proses demi proses ini Tuhan cuma mengingatkan kita, anakku kembali kepadaku. Kamu sudah saat ini, sudah jalannya udah mulai keliru, arahnya udah mulai keliru. Kadang-kadang Tuhan itu sentil kita lewat masalah. Yuk kita kaget, oh iya ya. Kalau respon kita benar, kita aku mau kembali sama Tuhan. Kita gak marah sama Tuhan. Kita gak kecewa dengan Tuhan. Kita akan cepat kembali. Tuhan aku mau mengarahkan pandanganku, aku mau kembali kepada Tuhan. Itulah caranya Tuhan, kadang-kadang mengingatkan kita, menegur kita. Karena jalan kita sudah mulai salah. Tuhan ingin balikin kita untuk mengarah kepada Dia. Karena Dia mau hidup kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin hari berkenan. Maka saudara percaya, ketika kau libatkan Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan akan dinyatakan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percaya Tuhan bisa rubah yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika engkau percaya. Yang kedua saudaraku, ketika perenungan firman Tuhan ini, saya melihat satu hal yang Tuhan inginkan kita harus bertindak sesuai apa yang diperintahkannya. Maka itu ketika saudaraku, Tuhan berbicara kepada para pelayan-pelayan saudaraku yang melayani di tempat itu saudaraku. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Bapak Ibu Saudaraku, pelayan-pelayan ini juga barang pasti bingung. Disuruh apa? Mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Terus kemudian suruh bawa kepada apa? Pemimpin pesta. Itu risikonya besar. Dia bawa saudaraku. Pemimpin pesta bisa marah. Apa-apaan kamu bawa ini air ke saya? Kamu mainin apa sama saya ini? Nah, pemimpin pesta bisa marah. Pelayan-pelayan itu barangkali bisa dipecat dan tidak akan dipakai lagi di acara pesta. Tetapi saya belajar sini. Pelayan-pelayan itu, dia taat melakukan apa yang Yesus katakan. Dia belajar taat kepada otoritas, saudaraku. Yaitu otoritas Yesus pada saat itu, saudara. Ada otoritas sebagai Allah yang berdaulat sepenuhnya. Barangkali pelayan-pelayan itu gak kenal Yesus. Tetapi ketika Ibu Yesus mengatakan, ikuti apa yang menjadi perintahnya. Pelayan-pelayan itu lakukan, saudaraku. Dan akhirnya terjadi apa? Mujizat, air jadi anggur. Bukan anggur biasa, tapi anggur memiliki kualitas yang luar biasa. Yang Tuhan mau hari ini Bapak Ibu saudaraku. Kita ini saudaraku untuk taat. Sesuai apa yang diperintahkannya. Ketaatan kita kepada Tuhan
Itu yang menghasilkan mujizat Tuhan dinyatakan atas kita. Berhenti untuk berdebat dengan Tuhan. Sekalipun apa yang Dia perintahkan tidak sesuai, saudaraku, dan tidak masuk akal barangkali, saudaraku, dengan pemikiran dan kepadean kita. Tapi belajarlah taat kepada firman-Nya. Maka itu 1 Samuel 15 ayat 22 dalam sebuah terjemahan BMDC, saudaraku. Dikatakan Samuel berkata, manakah lebih disukai Tuhan, ketaatan atau persembahan dan korban? Lebih baik taat kepada Tuhan daripada mempersembahkan domba yang paling gemuk kepadanya. Jadi yang Tuhan mau adalah ketaatan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Maka kita akan melihat pemulihan, keselamatan itu akan terjadi, saudara. Di dalam rumah tangga kita, dalam bisnis, pekerjaan, dan pelayanan kita. Lihat Tuhan menyelamatkan, saudaraku, pernikahan itu. Tuhan juga sanggup menyelamatkan pernikahan Bapak Ibu Saudaraku. Rumah tangga Bapak Ibu Saudaraku. Barangkali sedang mengalami goncangan masalah. Belajarlah untuk mentaati firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, taati aja. Barangkali suamimu mengecewakan. Tapi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suamimu. Tunduk aja, hormati dia. Istrimu barangkali bawelnya luar biasa, ngeselin luar biasa. Firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu. Lakuin aja. Lakuin aja perintah. Tuhan gak berubah-ubah Tuhan, cerewetnya nambah Tuhan. Gua tambah sayang, tambah cerewetnya luar biasa. Tambah jengkelin. Tuhan kok ajar aku mengasihi Tuhan, gak berubah-ubah Tuhan. Tambah enak aku lihatnya. Saudaraku, firman Tuhan cuma katakan mengasihi. Suamiku Tuhan, jengkelin banget deh. Firman Tuhan katakan tunduk. Jangan menanduk dia. Sekali tanduk dia semakin liar, semakin jahat. Tunduk aja deh, hormati dan hargai dia. Ya kan? Tuhan katakan kasih anakmu. Dia memberontak, kasih anakmu, kasih dia. Akan tiba saatnya, waktunya Tuhan itu akan dinyatakan keselamatannya. Saudaraku, dia akan menyatakan pemulihan itu. Tuhan akan saudarakan lihat perubahan akan terjadi dalam keluargamu. Yang penting saudaraku, tetap fokus kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintahnya. Firman Tuhan juga katakan, kalau engkau ingin orang tuamu bertobat, hormati orang tuamu. Amin. Hormati, hargai. Di situ nggak ditulis, hormati ayah dan ibumu yang sudah bertobat lahir baru penuh Roh Kudus. Nggak ada. Berarti apa? Hormati ayah dan ibumu. Apapun dia, siapapun dia, keadaan apapun. Tetap percayalah kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Tetap hormati, hargai. Akan tiba saatnya mereka akan diselamatkan. Saya belajar Bapak Ibu Saudaraku. Lewat ayat firman Tuhan ini saya juga belajar. Bagaimana saya harus menghormati orang tua saya. Orang tua saya belum mengenal Tuhan. Dia belum percaya kepada Yesus. Tapi saya belajar, Tuhan ingatkan, kalau kamu ingin melihat pertobatan, kamu harus berubah untuk menghormati dia. Banyak kita ini merasa katanya udah rohani, udah tahu firman. Kadang-kadang kita ketemu orang tua bilang gini, mami bertobat, papi bertobat, kok tidak binasa. Itu kurang ajar saudaraku kan. Bagaimana orang mau bertobat, kurang ajar ini anak. Semakin jadi orang Kristen semakin kurang ajar dia. Binasalah dia gitu saudaraku. Ya enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya lihat banyak anak-anak muda gitu. Waduh, kadang baru baca firman sedikit, baru tahu firman. Nguruin sama orang tuanya. Orang tua itu saudaraku, enggak mau saudaraku. Diguruin, maksud saya apa? Diomongin. Dikata-katain saudaraku. Mereka bilang, aku sudah makan asam dan garam, tahu enggak? Air laut belum aku minum, tapi aku sudah rasa itu. Bayangin. Orang tua begitu, saya juga sudah jadi orang tua saudaraku kan. Saya juga ngerasain kalau anak saya mau ngomong gini, saya bilang, mereka ini gak tahu gitu. Kita sudah lewati itu semua. Tapi saya harus belajar untuk menghargai mereka. Semakin mereka dewasa, saya harus belajar untuk menghormati mereka. Kita bisa beda pendapat. Tapi saya tahu ketika kita boleh menerima satu dengan yang lain.
pasti ada jalan solusi, ada jalan keluar, ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Dari hari itu saya belajar untuk menghormati ayah dan ibu saya, papi mami saya. Terus ketika saya bertobat, dulunya jahat. Wah, hidup dengan banyak macam dosa A sampai Z saya lakuin. Ngecakitin, ngecewain mereka. Saya ingat sekali, saya ngecewain mami papi saya. Bahkan terutama saudaraku, saya nyakitin mami saya. Mami saya itu orangnya baik banget. Kadang-kadang kalau saya pulang dalam keadaan teler gitu saudaraku, mabuk. Mami saya itu nungguin saya sampai saya pulang. Mami saya bilang, dari mana Fit? Udah gak usah banyak bicara tuh perempuan. Aduh saudaraku, kalau saya ingat ngomongan saya sampai hari ini, saya nyesel banget gitu. Tapi saudaraku itu saya lakukan. Waktu saya bertobat, saya ngomong sama mami saya, Mam, Tuhan sayang, aduh Fit, besok kamu juga berubah lagi kok. Gitu saudaraku. Kamu tuh seperti ini loh, panas-panas tai ayam katanya gitu orang bilang. Orang timur bilang gitu ya kan. Mami saya bukan orang di sana. Cuma mami saya itu istilahnya gitu. Besok kamu juga berubah deh gitu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar untuk berubah hidup saya. Saya mengasihi mami saya. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, akhirnya mami saya melihat perubahan hidup saya. Dia bilang akhirnya, aku percaya Yesus karena hidupmu berubah. Dan di situ akhir keluarga saya dirubah. Saya mau katakan hari ini, jangan menuntut perubahan dalam hidup orang lain. Berubahlah dalam diri saudara dulu. Amin. Belajarlah untuk taat kepada firman Tuhan. Dan hindarilah konfrontasi atau pertengkaran. Kalau kita memang belum menemukan sebuah titik temu saudaraku dalam menyelesaikan masalah. Belajarlah untuk mengalah. Mengalah itu bukan berarti kita kalah. Tapi mengalah itu akan menyelesaikan masalah kita. Libatkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Baik itu dalam masalah rumah tangga. Baik itu dalam kita menyelesaikan masalah saudaraku. Di dalam partner bisnis kita. Saudaraku, libatkan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kau hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita. Dan dalam menyelesaikan masalah itu saudaraku, memang dibutuhkan namanya apa? Kesabaran, penguasaan diri, dan kasih. Seperti yang saya katakan. Jadi hari ini percayalah sama Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang baik. Setiap pembentukan itu akan menghasilkan kita jadi orang yang berbeda. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya berikan kesaksian seperti tadi pagi. Ketika saya mengalami proses pembentukan daripada Tuhan, saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya alamin masalah ini? Saya terus berseru sama Tuhan, saya nggak dapetin jawabannya sama Tuhan. Saya mulai mengeluh, Tuhan, kenapa aku alami seperti ini? Karena Tuhan tahu, bukannya lagi saya meminta mengeluh seperti bayi rohani. Kalau bayi rohani, saudaraku, waktu kita bertobat terima Yesus, seperti waktu kita berdoa, Tuhan Yesus aku minta ini, langsung dikasih. Karena Tuhan mau kita tidak jadi anak yang manja. Tuhan mau saudaraku, kita saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Maka itu seringkali kalau kita berdoa, kita seringkali nggak dijawab. Tapi Tuhan mau kita seperti pelayan-pelayan Tuhan ini. Saudaraku, mujizat tidak langsung terjadi air menjadi anggur. Tetapi akhirnya apa? Pelayan-pelayan itu mau melakukan, ambil bagian saudaraku. Untuk melakukan, mengambil air, menyedok air, memenuhi itu. Itu yang membuat akhirnya saudaraku, dia melihat mujizat itu. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau setiap hari hidup kita cuma Tuhan minta, kita seperti anak-anak manja. Kadang Tuhan gak mau jawab. Tapi Tuhan mau tunjukin sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin dewasakan kita. Maka itu kita selalu membandingkan diri, kenapa Tuhan orang lain kok bisa ya? Kenapa Tuhan orang lain diberkati, aku enggak? Bukan Tuhan gak memberkati. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam diri saudara. Kelebihan, setiap kita punya kelebihan, saya katakan. Tuhan berikan kita talenta, kemampuan. Tapi kita gak menyadari hal itu. Kita ingin semua ini instan. Gak ada yang instan di dunia. Mie instan pun saudaraku, saudara harus ambil air panas, saudara seduh dulu. Betul kan? Baru saudara bisa makan.
Semuanya itu ada proses. Kadang-kadang Tuhan mau tunjukkan dalam diri kita, ada kelebihan dalam dirimu yang perlu kau kembangkan. Harus engkau kerjakan bagianmu itu. Kadang-kadang orang yang dewasa harus melakukan hal itu. Kadang-kadang dia bilang, Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Kita ini minder. Kita itu rendah diri. Orang yang rendah diri itu orang yang sombong sebenarnya. Hanya membanggakan dirinya dengan kelemahannya. Padahal firman Tuhan katakan tinggi hati adalah awal pada kehancuran. Ketika engkau terus merendahkan dirimu, saudara akan hancur. Saudara perlu rendah hati menyadari, wah aku perlu Tuhan. Ketika kau rendah hati, kau akan lihat ada sesuatu dalam dirimu, ada potensi yang luar biasa dalam dirimu yang bisa kau kembangkan. Disitulah Tuhan akan lakukan mujizat. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya terpuruk, saya kedapi masalah. Di dalam Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan saya, yang pernah sering kali saya sharing, istri saya sakit, saya kadang mengalami krisis ekonomi, gereja ditutup, dan benar-benar itu kita mengalami masa-masa sulit. Saya berdoa, Tuhan tolong ekonomi saya. Tuhan saya nggak tahu bagaimana anak-anak saya bisa melanjutin sekolah. Saya bergumul, saya berdoa. Saya minta Tuhan nggak jawab. Tapi Tuhan ingetin saya. Itulah luar biasanya saya mengucap syukur papi mami saya mendidik saya. Dia berkata demikian waktu saya saudaraku masih muda. Sekarang pun masih muda gitu kan. Ya. Bahkan sangat muda sekali. Seperti inyong-nyong katanya gitu. Pede banget gitu ya. Bapak ibu saudaraku, lihat waktu itu saya ingat sekali. Papi mami saya mendidik saya. Mereka bilang gini, anak laki harus bisa masak. Anak laki harus bisa cuci piring. Anak laki harus bisa cuci baju. Anak laki harus bisa setrika. Bisa bersihin rumah. Bukan tugas perempuan. Jadi saya dididik dari kecil saudaraku. Dididik sama papi mami saya. Mereka dulu ada pembantu, dia bilang gak ada pembantu. Bahkan setelah saya kerja, anak adik-adik saya kerja, bilang ma beli mesin cuci. Gak ada mesin cuci, gosok tuh baju. Kita diajar saudara, dididik sepertinya keras. Saya ingat sekali, papi saya punya jabatan waktu itu di Subang. Ada mobil. Saya bilang, Pak, sopir boleh antar? Enggak, jalan kaki. Sekolah dekat. Bayangin. Saya dididik untuk benar-benar saudaraku menjadi anak yang mandiri. Tapi saya bersyukur ketika saya mengalami proses itu. Tuhan ingatkan saya bahwa orang tuamu pernah didik kamu. Kamu punya kemampuan untuk bisa masak. Kamu bisa melakukan sesuatu. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, saya coba masak. Di masa sulit itu saya coba jualan makanan. Dibantu Pak Charles. Saya jualan nasi kuning. Saya jual ayam woku. Biarpun saudaraku mencoba-coba. Tapi saya jualan sama Pak Charles. Dibantu Pak Charles. Saya gedor rumah. Bu, mau pesen nasi. Gak pernah saya lakukan Bapak. Saya dulu kerja di sebuah bank. Yang saya tahu saya terima nasabah. Ini saya datengin, sudah ketok-ketok saudaraku. Bu, mau nasi. Aduh Pak, maaf, kita nggak pesan. Saya gedor lagi. Ada yang mau pesan. Puji Tuhan, ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak. Biasa, namanya jualan, risikonya begitu, ya kan? Lidah orang kan berbeda-beda, ya kan? Nggak ada lidah yang sama. Rasanya juga pasti beda-beda. Tapi nggak apa-apa. Saya jualan, terus saya lakukan. Jujur Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang makanan gak laku. Sampai di rumah kita makan satu keluarga. Besok jualan lagi, saya gak berhenti lakukan bagiannya. Karena saya tahu Tuhan sudah kasih berkat buat saya. Kemampuan talenta, itu yang perlu saya kembangkan, saya kerjakan. Akhirnya saya juga bisa jualan nasi di sebuah gereja. Dikasih izin di sebuah gereja besar. Dulu saya khotbah di situ, puji Tuhan saudara, haleluya. Orang keluar bilang, puji Tuhan Pak. Waduh senang bisa ketemu Bapak. Ketika saya jualan, gak ada orang yang bilang, saya senang Pak ketemu kamu, gak pernah saudaraku. Mereka diam lewat aja. Kita lihat itu pendeta ini susah nih hidupnya. Kalau dekat sama dia kita jadi susah, barangkali pikirnya. Tapi gak apa-apa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di bawah, kau akan kenal siapa teman, siapa sahabat. Amin. Ketika engkau di atas, engkau gak akan bisa lihat. Semuanya orang pingin dekat sama saudara. Kalau bisa ngaku-ngaku saudara. Kadang-kadang bilang apa? Aku satu saudara kandung. Padahal gak ada hubungannya di kakaknya.
tapi bisa ngomong saudara kandung, ya kan? Cuma beda ibu atau barangkali orang lain. Kadang-kadang ngakunya sampai gitu loh saudaraku. Wah aku kenal papinya, aku kenal maminya, wah aku kenal omanya, sampai cicitnya aku kenal. Gitu. Yang udah mati dia kenal saudaraku. Padahal gak ada hubungannya. Itulah manusia kalau kita di atas. Sok kenal sama kita. Tapi kok di bawah gak ada yang mau kenal kita. Lewat aja kadang-kadang buang muka. Takut. Duh gak kenal? Enggak. Gitu kan. Seperti Simon, banyak orang begitu orang Kristen ya kan. Ya kamu murid Yesus? Enggak kenal. Ya begitu itu kita ini. Kita akan ketemu model-model seperti itu. Sampai ayam berkokok 3 kali aja mereka tetap aja ngomong gak kenal sama kita. Ngerti gak? Maksud saya tetap aja gak mau ngakuin. Itu manusia Bapak Ibu, kita gak perlu kecewa. Bahkan saya ngalami proses, saya jualan di gereja. Kadang-kadang ada seminar waktu itu hamba-hamba Tuhan saya jualan, ikut pameran, apa istilahnya pasar ya di situ. Ikut jualan. Sebenarnya kalau kita anak Tuhan, kalau gak enak kan ngomongnya gini, Pak, kurang enak Pak, barangkali bisa ditambahin ini, atau Pak kurangnya di sini, kan enak gitu kan. Ada nih orang hamba Tuhan, dia makan, langsung bilang, nggak enak ini, haleluya, sakitnya dari ubun-ubun, saudaraku sampai tembus tuh tanah kembali lagi, saudaraku sini Tuhan. Bayangin sakitnya saudaraku, saya cuma lihat, ini pendeta ini kasihnya di mana ya. Padahal dulu kenal, cuma enggak apa-apa lah saya bilang. Saya bilang, udah enak, saya bilang enggak bayar juga enggak apa-apa Pak. Telan aja deh, gue bilang. Tapi enggak apa-apa Bapak, itu risiko, namanya jualan tuh begitu. Tapi saya enggak nyerah. Saya tetap berjuang, saya perbaikin, saya lakukan. Sampai akhirnya saya bisa jualan, punya tempat. Saya ingat di Carrefour, saya bisa sewa tempat, jualan. Dan mulai Tuhan buat berkembang, jualan. Maka itu saya mau katakan hari ini. Akhirnya lewat jualan itu Bapak Ibu Saudaraku saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Biarpun barangkali banyak hal yang belum bisa teman. Tapi untuk makan, minum Tuhan bisa cukupkan semuanya. Dan Tuhan bisa sediakan semua. Saya tetap lakukan itu bagian saya. Sebagai seorang suami, seorang ayah saya bertanggung jawab. Saya mengerjakan bagian yang kecil. Saya jualan ketika saya kuat. Anak-anak saya jadi kuat. Mereka lihat papanya, mamanya berjuang. Mereka bilang kalau Dedi Mam kuat, kita juga kuat. Jadi anak tidak belajar banyak dari apa kata ke orang tua, tapi dari apa yang orang tuanya lakukan. Saya tetap fight, saya tetap maju, saya kerjakan bagian saya. Dan bahkan akhirnya kesetiaan saya untuk tetap mempercayai Tuhan, melakukan bagian saya. Akan tiba saatnya Tuhan buat mujizat. Tuhan rubah itu seperti air jadi anggur. Tuhan penuhi semua yang hilang itu Tuhan kembalikan. Dan saya tidak pernah berpikir, Tuhan kasih kesempatan anak-anak saya bisa lanjutin sekolah aja puji Tuhan. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang akhirnya tergerak hatinya untuk menjadi sekolah anak-anak saya. Sampai anak-anak saya bisa sekolah di luar negeri dan kerja di sana. Itulah Tuhan yang hebat. Amin. Yang Tuhan mau hari ini kita berhenti mengeluh. Lihat ada sesuatu yang kau bisa kerjakan. Bahkan sampai akhirnya Bapak Ibu Saudaraku ketika saya buat sambal. Orang tertawain saya. Tapi saya coba aja saya buat sambal. Akhirnya buktinya. Orang akan lihat bagaimana akhirnya sambal itu akhirnya terjual. Begitu banyak. Saya kerjakan bagian, saya hamba Tuhan. Tapi saya memenuhi kebutuhan saya dengan apa yang bisa saya kerjakan. Istri saya pun begitu. Dia kerjakan bagiannya. Dia jual baju, maksudnya dia buat baju. Dia kerjakan bagiannya. Orang hina, orang rendahin. Tapi akhirnya Tuhan buat akhirnya apa yang dikerjakan itu berkembang. Bahkan apa yang dia desain sampai dipakai saudaraku. Miss dunia. Bahkan saudaraku ada satu ratu Georgia nggak salah. Pakai juga desain baju dia. Lihat orang hina rendahin. Tapi ketika kita tahu potensi dalam diri kita. Kita mau kembangkan. Tujuannya cuma satu. Kita tahu Tuhan pakai ini untuk memenuhi kebutuhan saya. Untuk barangkali memenuhi kebutuhan hidupan saya. Keluarga saya. Begitu pula saudara sadari hari ini. Tuhan kasih sesuatu dalam diri saudara. Saudara harus bangkit. Jangan bermalas-malasan. Jangan katakan, udahlah Tuhan aku mau terima berkat aja deh. Langsung. Itu orang yang malas. Amin. Saudara harus berusaha. Tahu, percaya. Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa. Yakin Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu satu ibu. Udah tua.
Tapi Bapak Ibu Saudara, dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tapi dia mengerjakan hal yang kecil. Hanya untuk memenuhi kebutuhan dia pertama. Dengan dia melibatkan Tuhan. Akhirnya saya lihat, lewat apa yang diusahakan ini, dia bisa mencukupi keluarganya. Menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan hari ini dia diberkati Tuhan. Karena dia tahu Allah sumbernya. Dan dia tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan talenta, kemampuan dalam diri saudara. Kelebihan, kalau kau sadari itu, engkau akan maju. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, percaya. Tuhan sanggup melakukan itu. Ketika kau mau bertindak melakukan, Tuhan berkati semuanya. Ketika kau libatkan Tuhan, apa yang kau kerjakan ketika kau libatkan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Tuhan bisa buat berhasil. Orang boleh merendahkan, orang boleh mencemooh engkau, mengecewakan engkau. Gak usah dengerin. Kau tahu bahwa kau sedang berjuang, berusaha, lakukan. Kau akan terkagum-kagum. Tuhan membuat hal yang luar biasa. Air jadi anggur. Amin. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita naikkan pujian, penolong. Saya minta sini. Penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan di hadapan Tuhan, penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolong, penolong, ku hanyalah dirimu. Penghibur, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hanya Tuhan penolong hidup kita. Hanya Tuhan penghibur hidup kita. Dia menghibur kita ketika kita susah. Dia menghibur kita ketika kita sedih. Tapi percayalah, Dia juga akan berikan kita harapan. Hari ini sadarilah, Tuhan gak pernah tinggalkanmu. Tuhan tidak menjawab doamu. Karena Tuhan katakan, aku sudah kasih kamu sesuatu yang lebih dalam dirimu. Boleh saudara lihat apa yang Tuhan kasih hari ini. Boleh Bapak Ibu Saudaraku responi. Tuhan ingin saudara, Tuhan mau kita mengembangkan itu. Dan percaya Tuhan akan buka jalan lebih-lebih lagi. Jangan merasa, oh kerjaanku cuma ini doang. Kecil barangkali, hanya jualan doang. Sesuatu yang barangkali gak mungkin orang bisa beli banyak. Tapi percaya ketika kau libatin Tuhan, kau akan lihat Tuhan bisa mengubah keadaanmu luar biasa. Apa yang kau jual, saudara, kau akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Melakukan lebih dari apa yang kau pikirkan. Dia bisa memberkati. Yang Tuhan mau kita bertindak, mempercayai Dia sepenuhnya. Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Barangkali hari ini engkau susah. Engkau barangkali hari ini engkau sulit. Hari ini engkau selama ini bertanya sama Tuhan, di mana engkau Tuhan? Tolong aku jawab. Hari ini engkau barangkali terlilit hutang dengan segitu banyak. Tuhan tahu barangkali kita salah. Tapi Tuhan gak hukum kita ketika kita kembali. Dia sanggup menolong menyelesaikan semua itu. Maka itu Tuhan pakai kita. Untuk kita dapat menyelesaikan masalah itu. Karena saya percaya Tuhan berikan kita kelebihan. Yuk kembangkan itu. Lakukan itu, maka kau akan lihat Tuhan akan mencukupkan, menolong saudara. Bahkan kita percaya bahwa Dia sanggup membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang lain untuk memberkati saudara. Percayalah,
Kalau engkau mau memulainya lebih dulu, maka Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kata yang tidak mungkin buat Tuhan. Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin air jadi anggur. Tuhan akan bisa mengubah keadaan rumah tanggamu yang sedang tawar hari ini. Itu akan menjadi saudaraku manis. Aku akan mengalami kebahagiaan. Aku akan melihat bisnismu yang terpuruk. Tuhan akan bisa membuat semua itu menjadi berhasil. Aku akan terima berkat. Yang Tuhan mau, engkau percaya penuh. Engkau mengerjakan bagianmu dan kau yakin Tuhan buat engkau berhasil. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi lihat, dengan apa yang kau kerjakan, engkau yakin kau punya Tuhan yang besar. Dia yang akan menyiapkan Tuhan. Dia akan mengalirkan Tuhan. Berkatnya mengalir dalam hidup kita. Dia akan membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau engkau sakit, percayalah Dia sumber saudara kehidupan kita. Dia menciptakan kita. Dia juga sanggup mengganti organ tubuh kita yang sakit. Dia sanggup menciptakan sembuh sempurna. Asal kau percaya dan engkau tetap andalkan Tuhan. Hari ini kau yang perlu Tuhan. Engkau yang ingin mengalami kuasa mujizat Tuhan. Aku akan ingin melihat Tuhan memberkati, melakukan hal yang dahsyat, mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan, engkau ingin melihat Tuhan melakukan hal yang dahsyat. Percayalah, Tuhan itu dahsyat. Tuhan luar biasa. Engkau yang perlu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Menolongku hanyalah dirimu. Katakan dengan iman. Beribu, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kaulah Bapa yang setia. Katakan di hadapan Tuhan. Menolongku hanyalah dirimu. Menghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Menolongku hanyalah dirimu. Menghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu Menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. katakan kau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terimalah daripada Tuhan kuasanya. Terimalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus saat ini pertolongan Tuhan nyata atas hidup. Percayalah pertolongan Tuhan nyata. Mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan memulihkan hidup. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima dengan iman. Dan terus lakukan bagianmu. Maka kau akan lihat Tuhan campur tangan. Dia melakukan perbuatan ajaib. Lebih lagi memberkati kau. Lebih lagi dalam nama Yesus. Kau yang percaya katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu.
Kami juga mengajak kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berapa banyak diberkati Tuhan pada sore hari ini. Lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, sebelum kita selanjutnya untuk memberi persembahan kepada Tuhan, kita membawa taburan kita. Saya ingin mengundang dulu Bapak Ibu yang mungkin ada baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin boleh melambaikan tangan dan boleh berdiri, silakan. Ya, silakan Ibu. Baik para asir, silakan boleh datang untuk memberikan salam kepada Ibu. Ada lagi mungkin yang lain di belakang? Silakan boleh angkat tangan supaya kita boleh saling mengenal ya. Ya, kita ada di Reward Family. Keluarga besar Reward Family, Revival Worship Church. Nanti kalau selesai ibadah mungkin bisa mengisi formulir pendataan jemaat ya. Ya, dengan senang hati, dengan sukacita saya mengundang Bapak Ibu. Kalau belum ada tempat ibadah di tempat lain, mungkin bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini dengan Reward Family, Revival Worship Church Family. Oke, baik. Ya, kita akan membawa persembahan kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan berupa persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan juga persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang akan digunakan, yang masuk ke gereja akan digunakan untuk pembiayaan operasional di tempat ini. Seperti tadi sudah ditayangkan seperti IPL ya, atau persembahan untuk operasional listrik dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu. Baik, sebelum kita membawa persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami sore hari ini boleh datang untuk menyembah Engkau, memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang kami boleh dengar pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami sungguh bersyukur Engkau sungguh sudah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu, bahkan di minggu-minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menabur di tempat ini Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan di dalam persembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami menabur mau menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan juga yang belum sempat memberi. Tuhan juga berkati dan berkat yang sama. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, mari sama-sama kita lebih lagi mengangkat pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah
sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Katakan, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Cuma saja katakan kasih Allah. Amin, selalu baru. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari angkat tanganmu, katakan. Dengan sukacita bukan menari, amin, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Katakan selamanya, selamanya, amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kenikmatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, oh, Kau ada dalam hatiku, amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan haleluya, haleluya, amin. Ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari sekali lagi lambaikan kedua tanganmu, katakan haleluya, Kau ada dalam, amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan dengan penuh sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari sama-sama sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Kau percaya, kau melakukan apa firman-Nya katakan, maka kau akan alami seperti apa yang terjadi di perkawinan Kana, air menjadi anggur. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu, keluargamu, bahkan pekerjaan usahamu, masa depanmu. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau terus mengerjakan Tuhan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya mulai hari ini Engkau terus akan berturut bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami tahu apa yang kami kerjakan dalam nama Yesus Tuhan akan buat berhasil. Kami akan melihat perlindungan penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum Engkau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.